Terus aku pikir-pikir lagi, mungkin Allah tuh masih ngasih cobaan ke kita. Enggak, aku nggak boleh nyerah, aku harus berusaha lagi. Selama aku masih bisa berusaha, selama aku masih sehat, selama aku masih ada uang, kenapa aku nggak nyoba ke dokter lagi, kayak gitu. Aku yang masih meyakinkan diriku sendiri untuk bangkit gitu. Ayo coba lagi, nggak usah nyerah, jangan takut, jangan pesimis, kamu harus optimis, kamu harus bangkit lagi, kamu harus semangat lagi. Aku berusaha memotivasi diriku sendiri agar aku tuh semangat. Jadi hari itu aku dapat, sorenya aku langsung datang ke dokter lagi. Dokter ya cuman bilang banyak-banyak berdoa ya, kayak gitu. Saya sendiri juga cuma perantara gitu, dokternya gitu. Yang penting kita berusaha dan berdoa, dibanyakin aja berdoanya, dokter kayak gitu. Ya udah, seperti biasanya USG, dikasih resep, kita tebus resepnya, ya udah pulang. Dari situ yang udah mikirnya ke arah ya udahlah, lebih netral aja, sedikasihnya Allah gitu. Kapan Allah berkehendak ya terserah Allah gitu loh. Kita bisa apa sih? Yang penting aku berusaha, selama aku sehat masih ada uang ya aku akan tetap berusaha. Oke, to the point. Jadi langsung setelah itu 1 bulan kemudian, di akhir Januari ya tepatnya, ternyata aku haid lagi. Di situ aku tuh udah yang pokoknya udah feel entah kemana feelnya, kecewa. Aku udah berusaha sebaik mungkin, udah yang optimis, udah yang ini gitu, ternyata gagal lagi. Dan di situ saya masih percaya bahwa Allah masih memberi aku kesempatan. Aku harus promil lagi, aku harus ke dokter lagi. Jadi aku waktu itu promil ke dokter tuh sampai 4 kali. Sampai 4 kali aku promil 4 bulan berturut-turut. Karena ada hal yang aku yakini bahwa kamu promil sekali gagal dan kamu nyerah itu percuma gitu. Kalau kamu emang niat promil, kamu mau benar-benar pengen hamil, ya kamu promil, istilahnya kamu promil di satu tempat, kamu gagal, setidaknya ulangi 2-3 kali. Jangan kalau kamu gagal ya udah sekali itu kamu coba dan kamu berhenti. Enggak, menurutku itu salah banget ya, karena ya kita nggak tahu, mungkin aja bulan depan kita berhasil gitu loh. Itu yang saya yakini. Saya promil yang keempat ya, di bulan keempat promil, yaitu bulan di akhir Januari. Saya ke dokter lagi, saya promil lagi seperti biasa, USG, dikasih suplemen, dikasih vitamin, terus ya udah pulang. Kemudian 1 bulan kemudian ternyata akhir Februari saya masih haid lagi. Jadi waktu itu saya dapatnya pagi, sebelum suami saya bangun. Suami saya masih tidur, saya dapat. Terus saya tuh kayak yang dari kamar mandi ke kamar, saya liatin aja wajah suami saya sambil nangis di samping dia, sambil dalam hati saya tuh berkata, Bi, maafin ya, maafin Umi belum bisa kasih kebahagiaan buat Abi, kayak gitu. Maaf, belum bisa bahagian Abi, Umi belum bisa kasih kebahagiaan buat Abi, belum bisa kasih apa yang Abi minta, belum bisa kasih apa yang inginkan, kayak gitu. Lebih ke nyalain diri sendiri. Ya Allah, maaf aku belum bisa membahagiakan suamiku ya Allah, kayak gitu. Lama kemudian suami bangun, melihat aku nangis. Ya tapi dia udah hafal sih, udah hafal. Setiap kali aku nangis di akhir bulan atau awal bulan pasti karena itu gitu kan. Jadi ya dia yang nenangin aku. Rasanya tuh udah habis rasa sabarnya itu, mungkin ya optimisku tuh udah menipis gitu. Jadi aku kayak nangis kalau nggak salah 2-3 hari berturut-turut tuh aku nangis, bener-bener yang nangis. Kebetulan waktu itu tuh aku lagi musim durian, aku tuh pingin banget makan durian, tapi karena aku promil aku kan takut. Jadi pas tahu aku haid, aku tuh langsung yang kayak pingin makan durian deh. Jadi sekaligus waktu itu aku sama suami itu makan enggak berapa ya, beli 2 apa 3 kayak gitu kalau nggak salah. Pokoknya yang sampai aku tuh puas, sampai aku tuh nggak kepikiran lainnya lagi, udah sampai frustasi banget mikir, ya udahlah buat apa sih, kalau emang rezekinya kita ya udah gitu, ngapain dipikirin. Selama ini aku berusaha nggak makan ini, nggak makan itu, apa yang aku pingin juga aku rem gitu biar promilku lancar, tapi ternyata hasilnya kayak gini. Ya udahlah, ayo kita beli durian.
ayo kita makan ini makan itu. Pantangan-pantangan yang sebelumnya aku hindari itu aku makan semuanya. Pokoknya apa yang ingin aku lakukan ya aku lakukan, apa yang ingin aku makan ya aku makan, kayak gitu. Aku nggak mau mikirin itu lagi, cuman berdoa, ya Allah, kalau emang aku tuh masih dikasih kesempatan, segerakanlah ya Allah, semoga segera dikasih. Cuma gitu aja, tapi nggak yang seoptimis dulu, enggak apa ya, sepercaya diri dulu tuh enggak, udah yang biasa aja, yang nggak ngarep gitu. Dulu tuh kan ngarep banget ya, pokoknya ngarep nih, harus nih, pasti gini nih, pasti jadi nih, pasti positif nih. Tapi yang itu udah yang aku lega banget, pokoknya udah puas, udah nggak ngarep, udah nggak berharap apapun lagi. Nah kemudian pas waktu promil di dokter dulu kan aku pernah ada yang ngasih tahu nih temen, katanya ini aja, pijat alternatif aja di sana gitu. Dia itu istilahnya ya dukun bayi. Dukun bayi itu apa sih ya, tukang pijat bayi gitu loh pokoknya. Ya pokoknya kayak gitu. Terus ya kalau nggak salah aku udah selesai haid waktu itu, tempat pijatnya itu di utaranya mertuaku gitu, jadi deket sama rumah mertuaku. Terus aku sama suami yang, apa kita nyobain kesana aja ya, aku bilang gitu. Kemudian aku sama suami datang ke sana ya iseng. Terus simbok yang ngurut aku ini dia nanya, terakhir haid kapan gitu. Terus aku jawab, ya udah selesai haid 1 minggu sih Mbok gitu, aku manggilnya kan Mbok kayak gitu. Terus beliau kayak, aduh telat ini, harusnya sih pas suci 1 hari itu kesini kayak gitu. Tapi kan waktu itu aku udah, maksudnya mensucikan diri, udah mandi besar itu udah beberapa hari kayak gitu, karena aku juga kan udah nggak mikir soal promil lagi kayak gitu. Terus beliaunya tuh kayak yang hitung-hitungan Jawa gitu loh, kayak yang hitungan lahir, mati, terus sandang, pangan kayak gitu, yang pokoknya yang hitung-hitungan kayak gitulah, aku nggak terlalu ngerti juga. Nah terus setelah dihitung-hitung ternyata hasilnya itu harinya itu bagus, yaitu hari lahir. Kata beliau sih kalau tepat hari lahir dalam hitungan Jawa itu bisa jadi dalam sekali usaha bisa positif. Nah waktu itu kan kita kesananya tuh sore, jadi simbok tukang urut ini memang tamunya itu biasanya dari luar kota juga, jadi nggak cuma dalam kota. Ya istilahnya ya sudah sedikit terkenal sih beliau kayak gitu. Jadi waktu itu kita datangnya sore, terus beliau bilang, ini kamu kesininya kesorean, harusnya agak pagi, jadi aku bisa bikinin jamu kayak gitu. Jadi kalau kita istilahnya promil kesana, kita tuh akan dikasih jamu gitu, dikasih jamu 2 botol. Nah terus beliau bilang, karena kamu kesini kesorean, jadi kamu ambil jamunya besok aja deh kayak gitu. Nah singkat cerita langsung besoknya gitu aku kesana buat ambil jamu, tapi beliau malah yang begini, kalau ngambil jamu itu nggak boleh permisi katanya gitu. Entah memang dulu kalau menurut orang dulu kayak gitu ya, kalau ngambil obat katanya nggak boleh pamitan kayak gitu loh maksudnya. Kalau kamu kesini mau ngambil jamu ya wes kula nuwun, kemudian ambil jamunya di situ. Kalaupun istilahnya ada mahar, kalian mau ngasih kan seikhlasnya gitu, kalian ya tinggalin di meja itu, ya udah pulang aja, nggak usah pamitan gitu. Dan itu katanya tuh nggak boleh bolak-balik. Maksudnya kalau bawa jamu itu, ambil jamu itu ya langsung pulang, nggak boleh mampir ke sini-sini. Dikasihlah aku 2 botol jamu, yang satu itu ukuran yang kayak botol aqua yang gede itu, yang kalau nggak salah 1,5 liter ya. Nah dan punya suamiku tuh kecil banget yang kayak gini, yang berapa mili kayak gitu, kalau nggak salah sih sekitar 350 mili ya kalau nggak salah, kalau enggak 300 mili deh. Nah jadi aturannya adalah jamu itu harus aku habiskan dalam waktu 1 hari. Jadi jamu satu botol aqua yang gede itu harus aku habiskan dalam jangka waktu 1 hari. Dan punya suamiku yang botol kecil yang 300 milian itu harus dihabiskan dalam waktu 1 jam. Jadi seperti itu. Dan syarat meminumnya adalah harus membaca kalimat syahadat sebanyak 7 kali, kemudian membaca sholawat Nabi sebanyak 7 kali juga. Si mbok tukang urut ini cuma bilang, nanti insya Allah jadi, karena harinya baik insya Allah jadi. Jadi nanti akhir bulan kalau kamu telat haid 1 atau 2 hari kamu harus kesini, dan kalau haid juga harus balik lagi. Jadi haid maupun tidak haid
ya, datang bulan maupun telat datang bulan aku harus tetap ke sana. Akhir bulan Maret kalau nggak salah, aku tuh kayak ngerasain yang pusing banget. Ya biasalah, aku kalau mau haid aku pasti pusing kayak gitu, dan biasa aku minum obat tuh kayak nggak mempan, mental kayak gitu obatnya. Jadi aku minum obat, aku istirahat, terus aku kayak mikir, aduh haid lagi nih, kok nggak keluar padahal perut udah sakit, kepala udah pusing kayak gitu. Nah tunggu lagi besoknya, pusingnya udah hilang nih, tinggal perutnya sedikit kram kayak gitu. Ternyata nggak keluar juga, sampai aku tuh yang kayak mikir, hah masa iya sih, aku positif kayak gitu. Saking aku penasaran dan iseng, aku tuh langsung beli test pack waktu itu tanpa sepengetahuan suami aku. Jadi aku beli test pack, suamiku nggak tahu. Saking penasarannya, waktu itu kalau nggak salah tengah malam, kan biasanya aku tengah malam kebangun buat ke belakang kamar mandi nih. Kemudian ya iseng-iseng aku bawa test pack kayak gitu. Kemudian ya sambil deg-degan, sambil penasaran, aku tes deh, dan hasilnya garis 2. Di situ tuh kayak setengah percaya, setengah enggak, setengah seneng, setengah melongo, setengah kaget, pokoknya campur aduk deh. Hah? Garis 2? Beneran gak sih ini? Soalnya garis yang satunya itu masih samar-samar kayak gitu. Aku tanya, tapi dulu temanku ngomong pas dia hamil 2 kali juga garisnya masih samar. Apa iya sih aku hamil kayak gitu? Apa iya sih aku positif kayak gitu kan? Ya sambil percaya nggak percaya, aku simpen deh itu test pack ya, aku sembunyiin. Aku masih belum berani ngomong sama suami aku. Ya lanjut lagi tidur gitu. Kemudian beli test pack lagi, hasilnya tuh garis 2 lagi. Saking aku tuh kayak percaya nggak percaya kayak gitu loh. Jadi test pack tuh sampai kumpul berapa gitu, suamiku tuh sadar atau enggak aku juga nggak tahu. Aku tes lagi waktu itu subuh, dan hasilnya tuh masih tetap garis 2, tapi udah lebih jelas lagi kayak gitu. Jadi waktu itu suami pas di kamar, terus aku tunjukin ke suami, aku taruh di belakang kayak gini, terus aku tunjukin ke dia, Bi coba lihat deh kayak gitu. Awalnya dia tuh nggak bisa baca sebenarnya itu apa gitu loh. Dia tahu itu test pack tapi dia nggak bisa baca ini maksudnya apa kayak gitu. Ya Abi baca sendiri, di situ kan ada petunjuknya cara bacanya, aku kayak gitu. Nah terus dia baca, kemudian dia langsung kaget kayak gitu. Kalau garis 2 hasilnya positif dong kayak gitu kan. Di situ udah yang dia tuh seneng banget. Dia langsung meluk aku kayak gitu, langsung ya Allah Mi, akhirnya aku jadi bapak, akhirnya aku punya anak juga kayak gitu. Dia seneng tapi bukan nangis karena hamilku, nggak, malah nangis karena dia yang ngomong seperti itu kayak gitu. Aku jadi yang langsung netesin air mata, ya Allah akhirnya aku bisa nyenengin suamiku juga kayak gitu. Akhirnya aku bisa ngasih apa yang dia mau, akhirnya aku bisa ngasih keturunan buat dia kayak gitu. Karena aku dan suami itu adalah anak pertama di 2 keluarga ini, jadi ini tuh cucu pertama yang benar-benar diharap-harapkan gitu loh dari 2 keluarga ini gitu. Ya Allah, suamiku senangnya sampai kayak gitu. Aku melihat suamiku yang dia tuh sampai meneteskan air mata sambil ciumin perut aku gitu. Ya Allah, 10 April aku beranikan diri untuk ngomong ke ibu kan. Jadi waktu itu aku ngomong ke ibu kalau aku udah telat haid, aku tunjukin test pack-nya juga. Terus yang ibu ya seneng, terus bilang, wah ini harus ke bidan nih, nggak bisa kayak gini gitu. Sambil ibuku tuh kayak excited banget, pokoknya langsung ini harus ke bidan nih, harus cek nih kayak gitu. Nah tanggal 11 April diajaklah aku ke bidan. Setelah itu aku USG ke dokter, dan seneng banget di situ udah ada kantong kehamilannya segini. Jadi kayak gitu cerita promilku selama ini, perjuanganku dari dulu. Satu hal yang baru-baru ini aku sadari adalah, ya dulu saat aku menggebu-gebu ingin punya anak, saat aku optimis banget ingin punya anak, ternyata Allah nggak ngasih. Jadi kalau kita tuh pengen punya anak, kalau kita promil, terus kita yang maksa pengen punya anak, harus punya anak sekarang, harus ini, itu tuh malah nggak akan dikasih. Di saat kita udah bisa ikhlas, Allah akan ngasih. Itu aja. Jadi bukan aku di sini menggurui kalian, enggak, tapi buat kalian yang masih berjuang untuk memiliki momongan, tenang, jangan terlalu banyak mikir, karena kadang pikiran kalian itu malah mempengaruhi kesuburan kalian kayak gitu, malah bikin stres yang akhirnya mempengaruhi kesuburan kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu menggebu-gebu, nggak usah terlalu terlalu nekat, terlalu ini, pokoknya semangat boleh, tapi ya biasa aja.
Buat kalian yang promil, yang udah berjuang dan sudah hamil, selamat menjadi ibu baru. Dan buat kalian yang belum dikaruniai momongan, semoga kalian cepat dikasih momongan, cepat dikaruniai malaikat kecil. Sehat selalu, jangan nyerah, jangan berkecil hati. Percayalah bahwa Allah itu akan ngasih kamu sesuatu, bukan di saat kamu menginginkan, tapi di saat kamu sudah mengikhlaskan. Oke, see you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.